Halo anak-anak, apa kabar yang di rumah di sana? Selamat kembali lagi kepada semua anak-anak pada hari ini. Welcome to Cornerstone Tabernacle Sunday School Bible Study. Pada hari ini ya anak-anak, kita bertemu lagi dan ayo kita bernyanyi dan memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mulakan pujian dan penyembahan kita, mari saya ajak semua anak-anak di rumah di sana berdoa sebelum kita mulakan ibadah kita pada hari ini. Mari anak-anak, teacher mau semua yang di rumah, mari kita duduk senang, mari kita lipat tangan dan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami mau serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, sebelum kami mulakan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini, kami serahkan tubuh jiwa roh kami Tuhan. Kami mau Tuhan perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang ibadah sekolah minggu kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, beri kami duduk diam, duduk manis, dan juga mendengar yang daripada Engkau Tuhan, supaya kami belajar sesuatu yang baru yang daripada Engkau Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau Allah yang menyertai dalam kehidupan mereka. Tuhan, mari Engkau Tuhan bertata atas pujian penyembahan kami dan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang dahsyat, berkuasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya Tuhan katakan amin. Haleluya, mari kita memuji nama Tuhan anak-anak. Sukacita kita semua. Amin. Sukacita di dalam Tuhan Yesus, ya Tuhanku, Tuhan puji dan menyembah Tuhan Yesus. Ku senangnya sukacita, ku bertemu Tuhan Yesus, ya Tuhanku, ku berpuji, ku bersorak Tuhan Yesus. Ku senangnya angkat tangan puji Dia, sorakan puji haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorakan puji haleluya. Sukacita, ku bertemu Tuhan Yesus, oh Tuhan. Ku berpuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Sukacita, ku bertemu Tuhan Yesus, oh Tuhanku. Ku berpuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Tangan puji Dia, sorakan puji haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorakan haleluya. Sukacita, ku bertemu Tuhan Yesus, dan Tuhanku. Ku memuji, ku menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Adik-adik, Haleluya anak-anak. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastikan kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pasti
baik. Mari kita lakukan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus selalu baik. Dan berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih Tuhan Yesus itu sama. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, tunduk kepala dan kita berdoa ya adik-adik. Bapa kami yang di surga Tuhan, mari Engkau Tuhan pimpin sertai kami Tuhan, buat kami telinga yang mendengar yang daripada Engkau, supaya kami mendengar cerita kami pada hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan mendengar firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus-Mu Tuhan, buka mata hati kami, buat hati kami benar-benar mendengar firman-Mu, buat telinga kami mendengar akan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau siap untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Ayo anak-anak yang di rumah, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan pada hari ini ya. Mari kita baca ayat firman Tuhan mengenai orang Samaria yang murah hati. Mari kita buka dalam Lukas 10 ayat 25 hingga 37. Mari kita buka sama-sama ya anak-anak yang di rumah. Kamu punya buku Alkitab ataupun tab ataupun handphone, mari buka Alkitabmu. Kita buka sama-sama dan kita belajar tentang firman Tuhan pada hari ini. Mari buka Lukas 10 ayat 25 hingga 37. Firman Tuhan berkata demikian. Tajuk di atas adalah orang Samaria yang murah hati. Ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" 26. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat 28, kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." 29, tetapi untuk membenarkan diri orang itu, berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merompaknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setelah mati.
Kemudian kebetulan ada seorang imam terus turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang orang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat seorang orang itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lihat ya adik-adik, orang Samaria ini, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keldai tungganginya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginap itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pandangmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergi dan perbuatlah demikian. Jadi adik-adik, cerita kita pada hari ini adalah mengenai orang Samaria. Kita lihat dari awal ayat yang 27. Dia berkata, apa artinya? Teacher mau jelaskan sedikit mengenai murah hati. Murah hati artinya adalah belas kasihan. Belas kasihan kita kepada orang-orang yang kita temui. Mungkin orang itu perlu pertolongan, perlu pertolongan yang daripada kita. Kita punya belas kasihan kepada mereka. Ayat 27, ingat ya adik-adik, ayat 27 berkata apa tadi? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi anak-anak, mari kita mengasihi sesama. Kekasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Tadi kita lihat kan adik-adik, ada seorang yang telah dirompak orang, dan mereka mereka merompaki dia dan meninggalkan dia seperti itu sahaja, sehingga ada 3 orang yang lalu kepada orang ini, dan yang ada seorang imam melalui jalan itu, ada seorang Lewi. Yang ketiga adalah ada seorang Samaria yang melalui itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat 33. Jadi orang Samaria ini sangat berbelas kasihan kepada orang itu. Jangan kita biarkan, mungkin di sekolah, mungkin ataupun teman-teman kita, mereka mungkin ada luka di tangan, di kaki. Semua orang tidak memperdulikan dia. Jadi masa kita temukan dia, mari kita punya belas kasihan kepada orang itu juga, membantu dia, menolong dia, seperti orang Samaria ini juga, supaya kita itu punya belas kasihan kepada orang lain. Jadi adik-adik, kita harus belajar daripada orang Samaria itu. Kita harus belajar kepada orang Samaria ini, adik-adik, supaya kita murah hati, punya belas kasihan kepada orang lain juga. Kita dapat menolong mereka dan membantu mereka. Orang Samaria, mari kita murah hati terhadap teman-temanmu dan orang lain, membantu mereka dan memberi sesuatu buat mereka, membantu mereka, menolong mereka, memberi sesuatu buat mereka, supaya kita bermurah hati dan punya belas kasihan kepada mereka. Mari kita punya belas kasihan
kepada mereka yang memerlukan pertolongan kita. Jadi mari adik-adik yang di rumah, mari kita punya belas kasihan buat orang-orang yang di sekeliling kita. Mungkin dia perlu pertolongan, perlu bantuan daripada kita. Mari kita punya belas kasihan seperti yang kita baca dari kitab Lukas ini ya adik-adik. Sekian untuk cerita teacher pada hari ini ya, jadi supaya itu memberkati kita semua yang ada di rumah pada hari ini. Teacher berharap biarpun di mana kau berada, baik di sekolah walaupun sekarang ni semua adalah di rumah, mari kita punya belas kasihan kepada orang-orang di sekeliling kita juga dan bermurah hati kepada mereka juga. Teacher doakan supaya semua anak-anak yang di rumah kita saling murah hati dan berbelas kasihan kepada antara satu dengan yang lain. Sekian untuk cerita pada hari ini ya adik-adik. Jadi adik-adik ingat apa yang kita belajar pada hari ini tentang orang Samaria yang murah hati. Jadi ingat ya adik-adik, soalan-soalan selepas ini dipaparkan. Mari jawab soalan itu dengan mudah. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah online kita pada hari ini, teacher ajak anak-anak mari kita nyanyi. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, minggu ini ayat hafalan kita dalam Lukas 6 ayat 36 yang berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Teacher ulang lagi sekali dalam Lukas 6 ayat 36 yang berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ingat ya adik-adik ayat hafalan kita pada minggu ini. Oke anak-anak, sekian untuk ibadah Bible Study online kita pada hari ini. Saya ajak anak-anak pada hari ini mari kita lipat tangan dan berdoa ya anak-anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri kami hati yang murah hati untuk melihat, untuk membantu kepada orang lain Tuhan. Nama berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kau Bapa yang baik, dahsyat berkuasa dalam kehidupan kami. Beri hati kami punya belas kasihan kepada orang-orang di luar sana Tuhan. Baik juga teman-teman kami Tuhan, baik juga siapapun yang kutemukan dalam kehidupan kami. Beri kami murah hati dan belas kasihan-Mu turun atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Berkati anak-anak Tuhan yang di rumah, berkati kesehatan, kekuatan, beri hikmat, kepandaian untuk mereka Tuhan saat mereka belajar online Tuhan, dan Kau berkati hidup mereka Tuhan.
beri kesehatan, biar mereka Tuhan roh hikmat pengayuan-Mu Tuhan turun atas hidup mereka, kebijaksanaan Tuhan turun atas hidup mereka, supaya mereka menjadi anak yang pandai, yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan, dibawa naik Tuhan, semakin naik dan bukan turun. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak Tuhan katakan amin. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa lagi minggu hadapan. Bye, shalom.